Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak semua. Bagaimana kabar hari ini? Sehat ya? Baik, untuk hari ini kita akan membahas topik pada pertemuan hari ini adalah mengenai dampak ekonomi pariwisata. Ya, dampak ekonomi pariwisata. Kira-kira sebelum Ibu masuk ke apa saja dampak dari ekonomi pariwisata, menurut saudara, apa itu dampak ekonomi pariwisata? Kira-kira apa itu dampak ekonomi pariwisata? Bagaimana kita melihat dampak dari ekonomi pariwisata itu? Siapa? Oke. Nah, dampak ekonomi pariwisata itu adalah dampak dari bagaimana sektor pariwisata itu dapat menciptakan perputaran dalam ekonomi dan mempengaruhi sektor-sektor lain. Contohnya kan dalam ekonomi pariwisata itu misalkan ada di dalamnya itu sektor makan minum, kemudian ada perhotelan juga. Nah, jadi dampak ekonomi pariwisata itu bagaimana pariwisata atau wisatawan yang mengunjungi satu daerah itu mereka membelanjakan uangnya dan dapat mempengaruhi sektor-sektor lain sehingga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dan manfaat-manfaat lainnya dari kunjungan mereka tersebut dan dari spending mereka yang dilakukan selama berwisata. Oke, yang lain? Yang lain ada yang ditambahkan dampak ekonomi pariwisata? Ada yang ditambahkan? Kalau dampak ekonomi pariwisata itu adalah pengaruh yang diberikan oleh dari aktivitas pariwisata terhadap wisata tujuan itu, baik itu dari dampak ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya. Jadi yang dijelaskan oleh Akif tadi dan Rizky itu benar. Jadi dampak ekonomi pariwisata bisa kita lihat bagaimana aktivitas dari pariwisata itu, bagaimana aktivitasnya, mungkin dari jumlah kunjungan wisatawan, aktivitas wisata di objek wisatanya itu bisa mempengaruhi lingkungan sekitar atau nantinya pada akhirnya akan mempengaruhi dan akan berdampak terhadap perekonomian, ya. Nah, mari kita lihat ini selanjutnya adalah jadi pariwisata itu dapat memberikan dampak yang besar pada suatu wilayah, ya, dan tentunya daerah tujuan wisata. Dilihat dari apa tadi yang dikatakan adalah ketika wisatawan datang, wisatawan Nusantara, wisatawan mancanegara datang. Kalau wisatawan Nusantara mereka belanja, mereka menginap. Wisatawan mancanegara juga seperti itu, mereka belanja, mereka menginap berhari-hari, gitu ya. Kemudian untuk kebutuhan makan minumnya kalau menginap itu pasti akan berdampak terhadap suatu wilayah atau wisata. Kemudian dimensi pariwisata di seluruh dunia itu memiliki pengaruh secara ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan di daerah tujuan wisata. Pengaruhnya bisa positif atau negatif. Kalau tadi yang disebutkan oleh teman-teman saudara tadi adalah positif. Negatifnya apa? Pengaruh terhadap lingkungan yang mungkin akan berdampak terhadap lingkungan. Makanya pada saat sekarang sudah banyak muncul konsep sustainable tourism. Ya, bagaimana pariwisata berkelanjutan. Pariwisata tidak hanya memberikan dampak terhadap perekonomian, tapi memperhatikan juga keberlanjutannya. Ya, agar tidak merusak lingkungan, gitu ya. Kalau berdampak negatif ketika apalagi kalau sekarang media sosial misalnya, kalau kekuatan media sosial itu sangat kuat sekali ya. Ada saja objek wisata yang viral misalnya nanti orang akan berbondong-bondong datang ke sana, gitu kan? Nah, kalau tidak memperhatikan efek lingkungannya itu akan bisa merusak lingkungan. Apalagi untuk wisata alam, ya itu harus dijaga. Jadi tidak hanya bisa memberikan dampak positif, tapi juga bisa memberikan dampak negatif kalau tidak dikelola dengan baik. Ini aspek utama dalam dampak ekonomi. Yang pertama adalah bisa menciptakan pendapatan. Pendapatan tadi adalah
mungkin wisatawan yang datang itu menginap, itu kan pendapatan untuk hotelnya, dari hotel dapat pendapatan bisa membayar tenaga kerja, jadi dia akan selalu berlanjut gitu ya. Itu namanya kalau dalam istilah ekonomi wisata memberikan multiplier effect, efek tingkat. Nah kemudian ada menciptakan lapangan pekerjaan. Ketika di suatu daerah tujuan wisata, misalnya daerah tujuan wisatanya itu banyak dikunjungi oleh wisatawan, kemudian sehingga infrastruktur yang akan mendukung aktivitas pariwisatanya itu mungkin juga akan bertambah. Mungkin nanti tidak cukup satu hotel saja di daerah itu, mungkin akan dibangun hotel yang lain, kemudian rumah makan, infrastruktur untuk pariwisata. Itu kan ketika mengoperasikan hotel, kemudian rumah makan, kemudian tempat belanja, UMKM, itu kan membutuhkan dapat menyerap tenaga kerja sehingga bisa menciptakan lapangan kerja. Kemudian mungkin yang paling sederhana adalah ketika suatu di sekitar daerah tujuan wisata, mungkin yang masyarakat sekitarnya kalau sebelumnya misalnya nggak ada pekerjaan, hanya ibu rumah tangga, ketika objek wisata itu jumlah kunjungannya meningkat, mungkin yang sebelumnya ibu rumah tangga sudah mulai melakukan aktivitas bergerak di bidang UMKM, mungkin usaha kecil gitu ya, menjual makanan di sekitar objek wisata, itu kan bisa memberikan lapangan pekerjaan juga. Nah kemudian menghasilkan pajak. Kalau menghasilkan pajak ini adalah kalau kita lihat di pajak hotel, ketika wisatawan menginap di hotel, itu kan mereka membayar sewa, itu kan juga sudah termasuk pajak. Di restoran juga sudah. Itu menghasilkan pajak. Pajak itu kan dari pendapatan ya untuk suatu daerah.